Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Jejak Anak Inhu. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sempat tertunda di Siak. Ya, betul sekali. Kita sekarang berada di Istana Siak Sri Indrapura. Waktu itu kita baru sampai di Siak itu pada malam hari. Jadi waktu kemarin kita sudah mereview Istana Siak Sri Indrapura, tapi pada malam hari. Nah, sekarang kita mau melihat eh, Istana Siak Sri Indrapura ini di pagi hari supaya teman-teman bisa melihat keindahan Istana Siak Sri Indrapura. Nah, sebelum kita masuk di Istana Siak Sri Indrapura ini, kita harus membeli tiket ya, supaya kita bisa masuk ke Istana Siak Indrapura. Nah, ini adalah petugas yang menjaga Istana Siak. Mari kita tanya-tanya ke petugas. Nah, waktu kita bertanya-tanya kepada petugas, eh, kerajaan Istana Siak Sri Indrapura ini banyak sekali pengunjungnya dari berbagai macam daerah seperti kita ya, dari Kabupaten Indragiri Hulu sengaja jauh-jauh datang ke Siak hanya ingin melihat Istana Siak Sri Indrapura. Semoga di Kabupaten Indragiri Hulu kita bisa apa ya, eh, membangun istana yang ada di Indragiri, kita rawat seperti di Siak ini. Istananya, peninggalannya terawat, terjaga. Wow, cantik ya. Di dalamnya halamannya bersih. Nah, ini untuk tiket anak-anak 5.000 untuk satu orang. Nah, ini cantik sekali ya tamannya, tatanan bunganya rapi. Nah, buat teman-teman yang mau melihat Istana Siak, sangat bagus ya di dalamnya, cantik ya. Semoga saja di Kabupaten Indragiri Hulu bisa merawat istana-istana yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu seperti yang saya lihat itu di Danau Raja, di Pasiran. Nah, di situ kan ada istana. Alangkah baiknya kita jaga supaya wisatawan-wisatawan yang di luar di daerah bisa datang ke Inhu, selain melihat ciri khas Kota Rengat seperti Danau Raja, bisa melihat wisata-wisata yang lain. Nah, di sini kita menulis daftar tamu ya, daftar tamu supaya kita bisa dikenal juga lah ya. Nah, ini adalah bapaknya, petugasnya. Wih, cantik ya di dalamnya. Ada foto Bung Karno, banyak tuh foto peninggalannya. Sangat bagus sekali. Nah, ini dia foto-foto peninggalan pada zaman dahulu ya. Jadi Istana Siak Sri Indrapura ini adalah kediaman resmi Sultan Siak yang memiliki luas 32.000 meter. Istana ini sudah ada sejak tahun 1723. Bayangkan, dari tahun 1723 sampai sekarang tahun 2022, Istana Siak Sri Indrapura ini sangat-sangat terawat dan sangat-sangat terjaga. Bentuk bangun istana yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Nah, ini adalah replika patung-patung kerajaan ya. Pada lantai bawah ada dapat menemukan 6 ruangan yang difungsikan sebagai ruang tamu, ruang kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, ruang sidang kerajaan yang difungsikan sebagai ruang pesta,
Sementara untuk lantai atas terdiri dari 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat istirahat sultan serta para tamu istana. Nah, ini adalah replikanya tamu-tamu kerajaan istana Siak. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan yang sempat kita museumkan, bukan kita ya, tapi para penjaga atau para penemu barang-barang istana Siak. Ini adalah payung kerajaan Siak Sri Indrapura. Ini payung kerajaan. Cantik ya payung kerajaannya. Di bagian halaman istana Anda dapat menemukan 8 meriam yang terbesar di berbagai sisi halaman istana. Bukan terbesar tapi tersebar di berbagai sisi halaman istana. Tadi kita sudah sampai di halamannya dulu tadi kan, tapi kita belum begitu jelas melihat ada meriam karena kita fokus untuk masuk ke dalam istana Siak Sri Indrapura. Nah, di dalam ini sangat rapi sekali dan sangat terjaga barang-barang antiknya, peninggalannya. Pokoknya bagus lah dari istana kerajaan Siak ini. Apabila Anda pergi ke bagian kiri, berarti di sebagian kiri belakang istana Siak itu Anda akan menemukan bangunan kecil yang dulunya digunakan sebagai penjara sementara. Selain itu, Anda juga dapat melihat sebuah koleksi peninggalan kerajaan berupa perahu kuno bernama kapal Kato yang dulunya digunakan sultan untuk mengunjungi daerah-daerah kekuasaannya. Nah, ini sangat menarik ya. Perahu bisa dibawa ke kerajaan istana Siak Sri Indrapura. Bagus. Lokasi Anda dapat mengunjungi istana Siak nih buat teman-teman yang ingin berkunjung ke istana Siak. Anda bisa melihat di Google Map kalau yang tidak tahu, ataupun yang sudah tahu, ataupun yang belum tahu. Selain menggunakan Google Map, Anda bisa mencari di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kabupaten Siak, Riau yang pastinya. Bagi yang Anda ingin menginap di Bataki Hotel Pekanbaru, Anda dapat mencapai lokasi ini dalam waktu 2 jam berkendara. Jadi tidak begitu jauh ya. Kalau kita dari Pekanbaru, kita nginap di Hotel Pekanbaru. Misalnya kayak saya kemarin itu berangkat dari Kota Rengat, itu kita nginap di Kota Pekanbaru di hotel mana ya, saya tak bisa juga sebut nama hotelnya. Lalu kita melakukan perjalanan dari Pekanbaru ke Siak itu ya lebih kurang 2 jam untuk sampai di Kota Siak Sri Indrapura untuk melihat ataupun ingin mengetahui istana-istana di Kota Siak. Jadi setelah saya sampai di lokasi istana Siak Sri Indrapura, saya melihat istana Siak ini sangat bagus. Dari luar saja sudah bagus. Nah, ini adalah foto dari siapa namanya ini, pejabat istana Siak Sri Indrapura. Nih foto-foto peninggalannya Sultan Syarif Kasim. Nah, ini dia rupanya foto-fotonya, dia kayaknya sama istrinya. Untuk bagian dalam istana Siak Sri Indrapura, Anda dapat menjumpai banyak barang peninggalan yang masih terawat dengan baik. Beberapa bahkan masih berfungsi sebagaimana mestinya, mulai dari singgasana raja, replika mahkota raja, aneka keramik alat makan yang kayak yang di Bopet yang tadi kita lihat kan, ada itu keramik alat makan, hingga kursi kristal yang dibuat pada tahun 1896. Nah,
Bayangkan coba, dari tahun 1896 sampai sekarang tahun 2022, kursi kristal itu masih ada. Masih ada. Berarti kita bisa melihat penjagaannya, penataannya, perawatannya sangat terjaga. Untuk memasuki Istana Siak Sri Indrapura ini, kita akan dikenakan biaya retribusi sebesar 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Yang tadi kita beli tadi, teman-teman kan nampak tadi ya. Jadi sebelum kita masuk ke Istana Siak, kita harus beli karcisnya dulu untuk masuk ke dalam Istana Siak Sri Indrapura. Jadi bagus. Kenapa ya ada harus membayar retribusi? Ya mungkin dana retribusi itu untuk merawat istana kerajaan Siak Sri Indrapura. Kalau itu saya it's okay. Ini kursinya. Kursi kristal yang dibuat pada tahun 1896. Masih bagus dan sangat terjaga. Mantap. Masih banyak lagi peninggalan-peninggalan di kerajaan Siak ini ya. Nah, ini adalah cermin-cermin besar. Nggak tahu ini pada zaman dahulu itu kenapa mereka suka menggunakan cermin-cermin besar. Nah, ini ada patung hewan, kita nggak tahu apa tujuannya, kenapa harus ditempel di situ. Entah itu ciri khas, kita juga tak tahu kan. Nah, itu adalah patung-patungnya. Nah, ini lampunya. Wow, ada jam komet. Bagus. Jadi Istana Siak ini buat para pengunjung ingin ke sini, Istana Siak ini dibuka untuk umum ya. Jadi siapapun bisa berkunjung ke Istana Siak. Untuk jamnya dia buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Istana Siak Sri Indrapura, pastinya kalau mau pagi itu jam 9 mereka sudah buka, dan sorenya itu sampai jam 5 sore. Nah, ini adalah apa nih bacanya? Ya, kalau teman-teman bisa baca, boleh tulis di kolom komentar ini bacanya apa. Karena saya agak agak rabun, agak kabur melihat tulisan-tulisan. Nah, ini adalah tangga tamu. Ada yang unik tangga tamunya ini, karena tangga tamunya ada dua, itu satu dan sebelah sana itu satu. Saya tak tahu maksudnya kenapa harus dua ya kan. Nah, rupanya di tangga satunya lagi itu untuk naik dan ini untuk turun. Nah, ya kan. Jadi mungkin para tamu-tamu tidak harus menunggu lagi kalau seandainya ada orang mau naik, yang di atas mau turun. Kan kayak nabrak gitu ya kan. Nah, makanya mungkin pada zaman dahulu karena pengunjungnya ramai, tangganya satu ataupun dua, jadi mereka buat dua lah biar tidak bentrok gitu. Nah, ini adalah peti yang misterius yang dari dulu itu belum ketahuan apa isinya, karena belum ada yang bisa buka, karena gimana ya, kurang paham juga Pak. Nah, kita coba lihatlah ke lantai dulu, karena di lantai pertama itu kita sudah melihat-lihat apa-apa aja di lantai pertama tadi. Tadi kita melihat di lantai pertama itu ada ruang tamu tunggu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, ruang sidang kerajaan yang juga difungsikan sebagai ruang pesta. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai atas. Katanya di sini ada 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat istana
yang berfungsi sebagai tempat istirahat sultan serta para tamu istana. Nah, ini kita udah sampai. Kita masih kita di sini bisa melihat pemandangan yang ada di Istana Siak Singapura. Bagus ya, tamanannya, tanamannya rapi, terawat. Nah, ini ada 9 ruangan. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah replika. Oh, ini batu apa nih namanya? Saya juga tidak tahu. Ini adalah batu peninggalan yang jelasnya ya. Batu peninggalan. Nah, ini adalah 9 ruangan ya. Coba teman-teman hitung berapa kamarnya. Berapa. Nah, dari lantai pertama sampai lantai kedua itu saya melihat keris. Berarti masyarakat Siak Singapura ini sangat suka mengkoleksi atau mempunyai keris tampaknya ya. Nah, ini foto-fotonya. Bagus. Nah, di sini ada pemandangan juga, tapi kita tidak bisa keluar. Kalau kita bisa keluar kan tambah bagus ya, karena di sini dikunci. Jadi kami dan tim Jejak Anak Inhu memutuskan untuk tidak melihat atau tidak memaksa untuk keluar ya, karena kita tamu. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan mereka. Nah, ini adalah lonceng besar. Lonceng apa namanya ini? Tak tahu awak kan? Mungkin itu lonceng digunakan pada masa dahulu, waktu kerajaan yang masih aktif. Nah, ini adalah surat-surat peninggalan. Terus ada keramik-keramik. Banyak sini peninggalan kerajaan Siak Singapura. Nah, di lantai 2 ini banyak lorong-lorong ya. Banyak sekali. Jadi bingung kita. Kalau misalnya kita tak hafal bisa tersesat ini. Nah, ini adalah foto-fotonya kerajaan Siak Singapura, lengkap pada tahun-tahunnya. Nah, mantap ya. Buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Istana Siak Singapura ini, kalian bisa sebut di kolom komentar. Kalian tulis di kolom komentar saya sudah pernah hadir ataupun saya sudah pernah ke sana, sudah melihat Istana Siak Singapura. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar nama teman-teman, alamat, tempat tinggal, kabupaten yang jelasnya. Jadi kita bisa mengupdate para penonton ataupun para pengunjung Istana Siak Singapura, siapa aja, dari kabupaten mana aja. Nah, di situ bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini kita lanjut turun menggunakan tangga yang berbeda ya. Tadi kita menggunakan tangga yang sebelah sana. Yang ini tangga khusus untuk turun. Untuk lukisan tangga ini sangat bagus, sangat indah, sangat terawat ya. Perpaduan warnanya antara emas sama warna apa ini, kayak coklat-coklatan. Nah, itu adalah tangganya ya. Kalau kita lihat dari sini, tangganya itu berbentuk melingkar ya, melingkar sampai ke atas. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk di dalam kerajaan Istana Siak Singapura. Oke, kita lanjut ke bagian luar. Ini adalah Istana Latifah. Istana Peraduan. Nah, kita melihat-lihat sedikit lah di Istana Latifah ini, apa-apa aja. Nah, ini adalah bentuk dari Istana Latifah ya. Dia tidak begitu besar di Istana Latifah ini, tidak seperti di Istana Siak Singapura. Nah, ini adalah kotak siri ya kalau tak salah.
kotak sirih. Nah, ini peninggalannya, ruang tamunya. Nah, ini adalah petugasnya. Kalau kita bingung, kita tidak tahu, kita boleh bertanya sama dia. Nah, inilah bentuknya. Banyak ya, kursi-kursi. Nah, ini kamarnya mungkin. Coba kita lihat. Petugasnya ramai ya. Kalau di sini banyak cewek, kalau yang di sana banyak cowok yang di istana kerajaan. Nah, ini adalah ruang tidur kerajaan istana Latifah ya, Latifah. Nah, ini dia. Ada juga pengunjung rupanya. Ramai untuk hari ini. Ini adalah Al-Qur'annya, tempat tidurnya, ini meja riasnya. Wih, mantap ya meja riasnya. Sangat bagus. Jadi nampaknya dari istana kerajaan Siak sampai di istana Latifah ini banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang sangat terawat, yang masih terjaga. Nah, ini kursi-kursinya bagus, unik ya. Nah, untuk peninggalannya. Oke teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komennya, serta lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kali saya akan ini adalah kapal yang saya sebut tadi. Tuh nampak ya. Oke, sampai sini dulu video kita. Jangan lupa tonton terus di channel saya Jejak Anak Inhu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.